Pujian syukur hanya layak kita persembahkan bagi Kristus Kepala, mempelai pria surga. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Haleluya, puji Tuhan, keluarga Sion, juga pemirsa di rumah, dimanapun juga berada, yang puji Tuhan bisa mengikuti ibadah live streaming dari Gereja GPT Sion Surabaya. Merupakan suatu kemurahan yang besar bahwa di tengah-tengah pandemi saat ini yang begitu bergejolak baik di Surabaya maupun di luar Surabaya, yang semuanya ya di luar prediksi kita, pasti semuanya merindukan segera berakhir wabah ini, merindukan semuanya pasti, tetapi kita juga perlu berserah kepada Tuhan Yesus, karena semua terjadi dalam kehidupan kita, bagi kita yang percaya Yesus, bahwa semua ada dalam kendalinya, dalam tangan Tuhan. Sebab itu kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, mari tiap hari kita berserah memohon kemurahan Allah. Jangan putus untuk berdoa, jangan putus asa untuk berdoa, tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Firman Allah berulang kali disampaikan kepada kita semuanya. Tetaplah berdoa, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, karena memang kekuatan kita hanya dari doa itu. Dan setiap hari jangan pernah melupakan jam-jam doa pribadi. Silakan ambil waktu khusus, entah pagi atau malam, atau ya monggolah diatur kapan bisa berdoa. Sebab tanpa doa bagaimana kehidupan kita? Karena tantangan hidup tidak semakin mudah. Tantangan hidup tidak semakin mudah, tapi semakin bertambah tantangan dan rintangannya. Tetapi kita semua percaya bahwa firman Allah selalu ditepati. Yesus berjanji pasti ditepati. Dan dia bersabda, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan juga di Ibrani 13 ayat yang ke-5b, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu dan membiarkan kamu. Kita pegang janji Allah karena dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Semuanya berdoa. Keluarga Sion berdoa, sidang jemaat semua berdoa, hamba Tuhan juga berdoa. Dan bicara soal doa ini pasti semuanya doa dan mendoakan. Jangan hanya berdoa untuk pribadi, tapi juga harus berdoa untuk sekitar kita. Kalau perlu, doa pribadi terakhir saja. Yang penting kita doakan sekitar kita, orang tua, saudara, atau orang-orang yang sudah berjasa, atau kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Doakan terus. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mewujudkan setiap doa kita. Tugas kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Rasul Paulus pun juga mendoakan sidang jemaat yang digembalakan cukup banyak di Korintus, kemudian di Tesalonika, di Efesus, Galatia, bahkan di Filipi. Semua sidang jemaat yang digembalakan oleh Rasul Paulus selalu dibawa dalam doa. Memang seorang hamba Tuhan itu selalu mendoakan sidang jemaat yang dipercayakan untuk digembalakan. Dan saya pun juga setiap hari selalu mendoakan keluarga Sion. Semua saya doakan setiap hari, setiap pagi. Dan selalu saya doakan supaya baik-baik saja dan semuanya sehat-sehat saja. Itu doa dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua yang saya sampaikan ke keluarga Sion. Itu saya mendadak kok ada hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan itu. Langsung saya tulis di WA group. Itu doa, begitu saya dapat hikmat langsung saya tuliskan saat itu juga. Karena saat itu saya betul-betul merindukan kepada seluruh keluarga Sion. Saya merindu sekali. Dan rasa rindu ini tak bisa terungkapkan dengan kata-kata, hanya lewat WA. Makanya saya tuliskan itu rindu saya, mewakili rindu saya. Saya merindukan semua keluarga Sion sehat-sehat dan baik-baik saja. Itu kerinduan saya. Ya, memang
kalau orang sudah mengasihi ya, kalau sudah rindu itu susah untuk diungkapkan bagaimana caranya. Dan saya bertemu jelas tidak mungkin. Ya lewat tulisan, lewat WA group itu saya tuliskan. Itu mewakili kerinduan saya. Dan puji Tuhan ditanggapi, terima kasih Om, ya didoakan, puji Tuhan. Yang dalam keadaan sakit pun merasa dikuatkan. Berterima kasih. Supaya ada proses kesembuhan yang lebih cepat. Kita saling mendoakan. Nah sekarang kita akan belajar mengetahui apa yang didoakan oleh Rasul Paulus khususnya kepada jemaat di Filipi. Karena setiap jemaat pasti didoakan oleh Rasul Paulus. Kita akan belajar dulu bagaimana doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bukan hanya untuk di Filipi, juga untuk kita saat ini. Kita baca Filipi 1, 9 sampai 11. Dipersiapkan Alkitab pribadinya. Kita akan baca bersama-sama dan kita mohon hikmat Roh Kudus untuk bisa memahami, mengerti apa maksud Tuhan dalam ayat ini. Ya. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam semacam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Ini doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari kalimatnya, dan inilah doaku. Dari ketiga ayat ini, kita mendapati semuanya adalah masalah kerohanian. Paulus di sini tidak mendoakan biarlah kamu diberkati harta bendamu melimpah. Coba perhatikan ya, 3 ayat ini ya. Apakah ada kata-kata yang intinya secara jasmani supaya berkatmu bertambah dari harta benda, supaya rumahmu bertambah-tambah? Tidak ada. Doa apa ini? Ayat 9 sampai 11 ini. Mengenai apa? Masalah apa ini? Oke, saya berikan suatu pilihan. Jasmani atau rohani? Rohani. Loh, apakah jemaat Filipi tidak butuh jasmani? Pasti butuh. Semua orang pasti butuh. Ya. Nggak mungkin kalau tidak, aku rohani saja. Nggak mungkin. Butuh jasmani. Hamba Tuhan pun butuh jasmani, butuh makan. Ya. Tempat tinggal juga butuh jasmani kan? Tetapi Rasul Paulus menyoroti, mendoakan jemaat dari sisi kerohanian dulu. Karena sebagian orang pasti mendoakan sukses jemaat, itu sudah pasti. Saya pun juga mendoakan keluarga Sion supaya sukses, pekerjaannya sukses, studinya sukses, yang kuliah supaya tabah dan kuat menghadapi tugas akhir skripsi, kemudian yang SD supaya tahan kuat menghadapi gurunya yang memberikan tugas yang begitu banyak, yang SMA juga meskipun online, ya kita doakan supaya para siswa ini tetap tabah menghadapi tugas-tugas yang begitu banyak, tidak ngalah-ngalai waktu offline. Ternyata online tugasnya lebih banyak dibanding offline. Ini salah satu pengharapan bagi para murid supaya segera offline, karena tugasnya begitu banyak. Belum lagi nanti para orang tua membutuhkan banyak biaya untuk masalah kuota, pasti mikir kan, entah dibantu pemerintah atau kuota gratis, tetap masih mikir. Dan itu tugas seorang hamba Tuhan mendoakan secara jasmani, itu pasti. Gak mungkin tidak. Tetapi kalau kita memperhatikan doa Rasul Paulus di sini, kalau saya baca ulang berulang, sepertinya tidak ada hal-hal yang jasmani. Apakah tidak butuh? Jelas butuh. Rasul Paulus juga butuh makan loh, itu kan jasmani kan. Tapi mari kita akan mengetahui lebih dalam lagi apa maksud Rasul Paulus. Kok tidak selalu mendoakan yang jasmani? Dari 3 ayat ini semuanya masalah rohani ya, masalah kasih melimpah, kemudian memilih apa yang baik, suci, tak bercacat, penuh dengan buah kebenaran.
Karena kalau dari segi rohani kita sudah mulai bertumbuh, ada pertumbuhan yang baik, maka yang jasmani pasti akan mengikuti. Sesuai dengan Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan, tidak dibalik. Artinya Rasul Paulus menekankan, rohanimu itu tumbuhkan, rohanimu kuatkan dulu. Rohanimu. Nanti pasti jasmani akan mengikuti. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Itu bicara soal masalah rohani dan jasmani. Yang lebih dalam lagi, utamakan Tuhan, maka yang lain pasti akan mengikuti. Ini. Seorang gembala sidang, hamba Tuhan, tidak salah mendoakan secara jasmani, tidak salah, harus malah. Tapi jangan lupa juga mendoakan masalah kerohanian. Ini. Karena Rasul Paulus juga mendoakan semua jemaat dari segi jasmani juga. Dan inilah yang menjadi contoh teladan untuk saya juga, bahwa betapa pentingnya berdoa untuk sidang jemaat dari dua segi. Jasmani iya, rohani iya. Jadi doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini juga memberikan suatu pelajaran untuk saya sebagai hamba Tuhan yang dipercaya Allah mengembalakan keluarga Sion, bahwa saya pun juga harus mendoakan dua segi, jasmani, rohani. Tapi yang paling utama saya doakan yang rohani dulu, dari pengajaran Rasul Paulus ini. Awalnya saya berdoa jasmani dulu, kemudian rohani. Begitu diajar oleh Rasul Paulus ini, saya balik. Rohani dulu, baru jasmani. Tetap saya doakan, jangan khawatir keluarga Sion, tiap pagi saya doakan, tetap tenang saja. Kita jauh di mata, dekat di hati. Ya, jauh di mata, dekat dalam doa. Jangan khawatir, dimanapun juga berada keluarga Sion, baik di Surabaya maupun di luar Surabaya, tetap selalu saya doakan. Di dalam doa selalu terbayang-bayang wajah anggota keluarga Sion muncul satu demi satu. Waduh, ya, lewat Surabaya. Bahkan tadi malam ya tidak saya angan-angan sosok satu hamba Tuhan muncul di mimpi saya, Kong Sarmin, pakai safari warna biru ya, tersenyum kinyapo gitu. Saya tidak juga kerasani apa malam itu ya, menjelang pagi ya. Loh, pakai safari warna biru, saya ingat banget ya, safari biru satu setel. Sepertinya pernah punya ya rasanya. Punya itu ya. Itu pakai biru. Masih tersimpan ya. Jangan dijual. Kok gara-gara pandemi dijual. Pakai biru. Menjelang pagi itu ya, terus kemudian saya bangun untuk doa pagi. Ya, tenang gitu ya. Tetap dengan wajah gemuk gitu, perutnya juga besar. Jewelas kok itu. Komen. Oh, ya bisa. Ya. Terima kasih ya, saya disambangi. Makin saya kuat, bersemangat untuk melayani Tuhan ya. Haleluya. Oke. Saling mendoakan ya. Nah, mari kita akan belajar dari 3 ayat ini, ada beberapa poin yang harus kita ketahui, dan mari kita persiapkan diri ya, terutama pendengaran kita, dan juga mohon hikmat kepada Allah agar kita mengerti apa doa Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi ya. Kita akan belajar ya. Yang pertama adalah ayat yang ke-9. Kita ulang baca ya, kita ulang membaca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Puji Tuhan. Menempati nomor 1 yang didoakan Paulus apa ini? Masalah kasih loh. Coba. Jadi Rasul Paulus ini kalau mendoakan tidak masalah jasmani dulu. Tidak masalah kamu diberkati, tokomu laris, usahamu lancar, proyekmu tambah gede, daganganmu melimpah ruah, jobmu makin melimpah. Tidak. Justru nomor 1 bicara soal kasih. Gitu loh. Berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 13. Ini dibatasi, kita ke 1 Korintus. Gitu. Saya diberkati oleh doa dari Rasul Paulus ini, dan saya diajar juga bahwa nomor 1 yang didoakan itu masalah kasih.
Kalau saya renungkan, ya memang kan Yesus mengajarkan soal kasih, itu nomor 1. Karena juga kasih itu yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Sudah menemukan? Ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi Rasul Paulus mendoakan nomor 1 masalah kasih. Kita kembali ke Filipi 1 tadi, ayat 9 ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu. Memang hukum yang utama adalah kasih. Waro yang pertama adalah kasih juga. Jadi Rasul Paulus ini menyoroti masalah kasih dalam kehidupan sidang jemaat. Karena dari kasih itulah kita akan berangkat beraktivitas. Dan setiap orang kalau memiliki kasih dalam hidupnya, saya percaya hidupnya bisa menjadi berkat. Dia bisa mengasihi orang lain, dia bisa mengasihi sesama, bahkan yang membenci dirinya pun dikasihi. Dan Yesus nomor 1 dalam pelayanannya mengajarkan soal kasih. Saya renungkan berkali-kali ayat ini, mengapa kok kasih menempati yang pertama ya? Kok gak? Itu kan baru berikutnya pengetahuan atau pengertian, ayat yang ke-9 itu. Tapi kasih menempati yang pertama. Kok tidak supaya harta bendamu melimpah? Masalah kasih. Carilah kerajaan Allah, firman kebenaran, kerajaan surga. Ya semuanya mengarah kepada kasih. Dan hidup manusia, kalau didasari oleh kasih, itu luar biasa. Dalam bekerja, dia mengasihi pekerjaannya. Dalam bersekutu, dia mengasihi teman-temannya. Berkeluarga, dia mengasihi keluarganya. Gitu kan? Seorang suami mengasihi istrinya. Istri mengasihi suaminya. Orang tua mengasihi anak-anak. Puji Tuhan, jemaat mengasihi pendetanya. Mengasihi pendetanya? Puji Tuhan. Terima kasih ya, dikasih saya. Ya, lega hatiku ya. Dan pendetanya pasti mengasihi jemaat. Yesus nomor 1 mengasihi kita. Haleluya. Nah, di sini Paulus menekankan supaya jemaat di Filipi ini melimpah dalam kasih. Rogasion, tumbuhkan kasih dalam kehidupan pribadi kita dan dalam keluarga kita masing-masing. Nanti baru melangkah keluar, mengasihi rekan-rekan, mengasihi di mana kita bekerja. Setiap orang kalau hidup didasari kasih, itu bisa menjadi berkat. Dalam dia berbuat, ada dasarnya kasih. Dalam berkata-kata pun didasari oleh kasih. Dalam merawat orang tua yang sakit didasari oleh kasih. Kalau merawat yang sakit tanpa kasih, nanti yang sakit tambah sakit. Iya tuh? Bicaranya kasar, dibentak-bentak. Hati yang gembira adalah obat. Kok bisa? Suasana sukacita itu ada suatu kegairahan dalam diri, menambah semangat. Dan juga kalau ada saudara dalam keluarga atau yang sedang sakit, buatlah gembira. Karena hati yang gembira itu mempercepat proses kesembuhan. Kalau yang sakit kita buat susah, dalam bahasa Jawanya nelongso. Nelongso. Ya. Saya dapat kesaksian minggu kemarin ya, gitu. Seperti itu ya, saya beri nasihat. Buat gembira. Jangan dikasari, jangan dibentak. Kalau yang sakit dibentak, tambah sakit, ndak waras-waras. Oh ya Om, terima kasih Om, ya. Meskipun kamu capek atau apa, tetap jangan berkata yang kasar kepada yang sakit. Supaya cepat sembuh. Hati yang gembira adalah obat. Itu bukan ayat biasa, itu luar biasa. Saya pun berterima kasih dengan ayat tersebut ya. Hati yang gembira adalah obat. Kita belajar mengasihi. Saat ini kalau dalam keluarga, kasih itu mulai berkurang, segera berdoa. Bawa dalam doa. Tuhan tumbuhkan kasih itu dalam keluarga kami. Harus berdoa. Dan Paulus mendoakan jemaat di Filipi supaya kasihmu melimpah. Ini penting.
kasih yang melimpah. Di sini Paulus menyoroti masalah kerohanian. Kasih yang melimpah dalam pengetahuan. Kita ulang baca ayat 9. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Maksud kasihmu melimpah ini dalam pengetahuan atau pengenalan tentang Allah. Jadi Rasul Paulus ini begitu menyoroti, kamu dalam pengenalanmu kepada Allah itu harus dengan dasar kasih. Supaya kamu lebih mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Siapa Dia? Yesus mempelai surga. Siapa Dia? Dialah Raja, Dia berkuasa. Efesus 1 ayat 17. Jadi kasih di sini lebih mengarah kepada untuk lebih dalam lagi mengetahui, mengenal pribadi Yesus. Amsal 1 ayat yang ke-17. Efesus 1 ayat 17 ya. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi maksud kasih melimpah di Filipi 1 ayat 9 tadi itu lebih menjurus mengarah bukan kasih antar sesama, memang lebih berkembang lagi bisa kasih antar keluarga sesama, tapi Paulus menekankan lebih dulu kasih tentang pengenalan kepada Yesus, ya, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena kalau kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kuasanya, bagaimana kasihnya, kita nggak ragu-ragu untuk ikut Yesus. Kalau kita nggak kenal dengan benar, Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Coba dibuka Hosea ya, ini kita batasi dulu ya Filipi ini. Bentar saya beri batas dulu ya. Kita buka Hosea ya. Hosea pasal 4 ya, Hosea 4 ya. Bentar saya carikan. Iya, Hosea 4. Hosea 4 ayat 6 ya. Nanti kita kembali ke Filipi, sekarang kita ke Hosea 4 ayat 6 dulu ya. Mengapa Paulus menekankan supaya lebih dalam lagi mengenal Yesus dengan kasih yang lebih dalam lagi? Karena Hosea 4 ayat 6, 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini dampak yang sangat ngeri ya, bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah karena itu Rasul Paulus menekankan supaya jemaat di Filipi juga kita lebih dalam mengenal Yesus, mempelai surga, lebih dalam lagi mengenal siapa Dia. Memang untuk mengenal perlu roh hikmat dan wahyu. Ini Kolose 1 ayat 10. Kolose 1 ayat 10 ya. Kolose 1 ayat 10 ya, 1, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah. Memang kita harus lebih dalam lagi, keluarga Sion, mengenal siapa Allah yang kita sembah. Siapa Yesus, supaya apa? Kita nggak ragu-ragu. Supaya apa? Dalam menghadapi tantangan hidup kita nggak bimbang. Kita nggak khawatir. Kalau kita khawatir terus, cemas terus, bingung menghadapi akhir zaman ini, bingung menghadapi pandemi yang nggak selesai-selesai ini. Tapi kalau kita kenal Dia lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi, kita nggak akan risau,
kita tetap tenang dan kita tahu ini semua kehendak Tuhan. Kita diajar untuk makin merendahkan diri di bagi Tuhan, dan kita diajar untuk mengetahui bahwa kamu memang nggak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa kan? Dokter aja tumbang. Sudah ahlinya kan, ahli kesehatan, segala macam lah. Tumbang, gugur, wafat. Para pejabat-pejabat yang mentereng-mentereng, ya kena juga. Kita semakin ngerti bahwa kita itu ngerti, kita nggak ngerti apa-apa gitu loh. Kita makin tahu bahwa kita tahu, kita nggak tahu apa-apa. Kita lemah. Harta benda nggak bisa. Sekaya apapun kena ya sudah. Bahkan yang paling baru seorang artis juga kena juga sampai menangis. Sangat terkenal di Indonesia, perempuan ya, artis, dia kena juga menangis. Kita nggak bisa apa-apa coba. Nah karena itu mari kita kenal dia lebih dalam lagi, biar kita nggak risau, kita biar tenang, dan kita semakin tahu bahwa Tuhan gembala yang baik takkan kekurangan aku. Kita dipelihara oleh Tuhan, buktinya sampai sekarang. Sudah 5 bulan ini berjalan ya, mulai April ya khususnya. Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Karena kita apa? Berserah kepada Tuhan. Memang ada tantangan, pekerjaan sulit, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Jangan khawatir, karena itu jangan jauh dari kasih-Nya Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan, mohon pembelaan Tuhan. Jangan bimbang hatimu, Progasion, ya. Tetap berserah kepada Tuhan. Percaya saja. Percaya, jangan bimbang. Kalau bimbang, perbanyak jam-jam doa. Berserah, sudah, wis madep, mantep, lan percaya, gitu aja. Gitu. Paulus menekankan supaya kasihmu melimpah dalam pengenalan tentang Allah. Juga pengertian. Jadi kasih itu nomor 1 yang mendasari hidup kita, supaya kita lebih dalam lagi mengenal siapa Yesus, mengenal Allah. Dan juga kita kembali ke Filipi 1 ayat yang ke-9 tadi, kita ulang membaca lagi ya, supaya makin faham ya, makin hafal ya, dan mengerti. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Pengertian soal apa? Membedakan yang baik dan jahat. Ibrani 5:14. Ibrani 5:14. Ibrani 5 yang ke-14. Dapat saya? 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Rasul Paulus berdoa supaya sidang jemaat di Filipi bisa membedakan yang baik dan jahat, karena di akhir zaman ini kadang-kadang ada orang yang tidak bisa membedakan itu baik atau enggak. Meskipun sudah dewasa dari segi usia, kadang tidak tahu mana yang baik dan jahat. Kadang yang baik dikatakan jahat, yang jahat dikatakan baik menurut versinya sendiri. Tahu yang baik tapi enggak melakukan. Yakobus katakan itu sudah berdosa. Sampai-sampai Rasul Paulus mendoakan loh, supaya jemaat itu mengerti yang baik mana, yang tidak baik mana. Padahal namanya jemaat di Filipi kan ya pasti segala usia. Karena kan disampaikan secara umum, pasti mereka sudah dewasa juga dari segi usia. Memang fakta adalah kadang-kadang yang sudah dewasa usia pun tidak bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Ya. Seperti minuman keras. Masalah anggur, bangsa Israel, orang dewasa, kan sudah tahu itu tidak baik kan untuk kesehatan. Jika sedikit untuk pengobatan silakan, tapi kalau berlebih jelas tidak baik, tetap dilanggar kan. Nah itu.
Makanan apapun juga kalau berlebihan juga tidak baik. Apapun itu tidak baik. Dan juga yang sakit tertentu dilarang makan ini, tapi karena ada dasar kepingin, dilanggar. Tahu kan? Ya. Diabetes pasti pantangannya banyak, yang mengandung gula-gula, pokoknya yang serba manis lah. Tapi atas dasar kepingin titik, ngicipi titik ai. Masya titik dilarang, bahasa Jawanya itu nyengkakno gitu loh. Penyakit darah tinggi. Gitu kan? Tidak boleh makan apa biasanya kalau darah tinggi? Daging kambing. Daging yang lain boleh? Boleh, daging nyamuk silakan, apa-apa. Ya. Daging ayam boleh. Daging kambing tidak loh. Dan pasti pihak keluarga enggak tego. Ya wis, sakno kepingin bapake. Yo saat itu sakno, mari ngono. Ya wis tambah sakno nemen gitu loh. Sudah tahu itu tidak baik tapi dilanggar. Dan itu didoakan oleh Rasul Paulus. Dan tidak didoakan biar kamu bertambah banyak hartamu, tidak. Masalah bisa mengerti yang baik dan tidak pun didoakan oleh Rasul Paulus. Coba. Begitu dalamnya doa Rasul Paulus ini. Karena Paulus tahu membedakan yang baik dan tidak itu meskipun sudah dewasa usianya, belum tentu ngerti. Belum tentu. Ibadah itu baik. Tapi gak semua ikut kan? Ayo dan halo. Ayo dan halo. Ibadah kan baik toh. Tapi gak semua ikut kan? Dan itu didoakan oleh Paulus. Kan live streaming gak perlu. Online, live streaming, sama saja namanya ibadah. Dan itu didoakan oleh Rasul Paulus biar kamu ngerti ibadah itu baik gitu loh. Dalam ya doa Paulus, jadi gak mendoakan supaya tunjanganmu naik, gajimu naik, tidak, itu nanti gampang itu gitu loh. Kalau rohanimu beres, semua ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Lah iya. Gitu. Saya terima kasih kepada Rasul Paulus. Saya ditegur supaya lebih mengutamakan mendoakan vokasion segi rohani dulu. Ini teguran buat saya juga. Saya terima kasih. Supaya saya mengubah cara saya berdoa. Jangan terus merasa gelo ya. Loh, gak didonakno pekerjaanku, gak lancar lah. Bukan itu maksud saya gitu loh. Nomor satu rohani dulu, baru nanti ditambahkan kepada. Sudahlah, percaya sama Yesus. Kalau rohanimu beres, ditambahkan semua gitu loh. Gak usah minta pun ditambahkan itu loh. Dan di sini Rasul Paulus menekankan supaya kita ngerti yang baik dan tidak. Itu masalah doanya di Rasul Paulus. Ya, kita berlanjut ya. Oke. Kita kembali ke Filipi tadi. Ya, sekarang berikutnya apa yang didoakan oleh Rasul Paulus ya. Kita baca ayat yang ke-10 ya. Itu 10a tapi kita baca semua saja. 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Memilih dalam teks bahasa aslinya itu juga dikatakan membedakan. Yang dipilih adalah yang baik, jangan yang jahat. Hidup ini pilihan, Rogasion. Meskipun toh firman Allah disampaikan, tapi semuanya nanti aplikasinya tergantung pribadi kita masing-masing. Nah, makanya Rasul Paulus berdoa supaya kita ada suatu pengertian dengan dasar kasih untuk bisa memilih yang baik, enggak sembarangan. Roma 2:18. Roma 2:18. 1, 2, 3. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Tahu mana yang baik dan tidak. Hidup ini pilihan. Orang dewasa pun dihadapkan kepada pilihan untuk milih mana yang baik dan tidak. Selalu, setiap hari pasti ada pilihan. Inilah yang baik, ini yang tidak. Yang bisa memilih siapa? Ya orangnya.
Jadi Rasul Paulus memberikan suatu doa-doa supaya kasihmu melimpah dalam pengetahuan dan pengertian, supaya nanti kamu melangkah itu enggak salah. Karena Rasul Paulus pun enggak bisa memantau setiap hari secara jasmani. Saya misalkan kan enggak bisa memantau kehidupan keluarga saya secara pribadi setiap hari, tidak bisa. Hanya lewat doa saya memantau, memberikan suatu semangat lewat doa. Dan mohon kepada Tuhan Yesus supaya semua keluarga Sion diberikan hikmat untuk bisa memilih mana yang baik dan tidak. Tiap pagi selalu saya doakan. Karena saya tidak bisa mengikuti setiap pribadi keluarga Sion, jelas gak mungkin. Segini banyak kan gak mungkin saya datangi satu persatu, saya kawal kan gak mungkin. Melalui doa. Dan juga Rasul Paulus demikian, mendoakan semua jemaat supaya Tuhan Yesus memberikan hikmat untuk mereka mengerti yang baik dan tidak. Karena apa? Yang jalani hidup ya jemaat. Firman disampaikan supaya kita ngerti. Oh iya ya, bahwa aku harus memilih yang baik dan tidak. Letak kita berjauhan. Saya di sini, kekesian ada di mana-mana, tersebar. Bahkan sampai ke Batu, Karangploso, Buramlan, sana kan jauh sekali. Menyebar kemana-mana, ada yang di luar kota. Om Hari masih di Jakarta. Ya, ada pekerjaan. Puji Tuhan, di tengah pandemi banyak pekerjaan. Ya. Saya sempat kontak ya dengan Om Hari. Di tengah pandemi loh, ada pekerjaan. Berkat Tuhan melimpahkan. Tuhan memelihara. Rohani bereskan dulu. Jasmani pasti ditambahkan, jangan khawatir. Tuhan gak menutup mata kok. Tahu kebutuhan kita, tahu. Tapi mari kita tumbuhkan rohani kita, tumbuhkan kasih kita. Kita kenal dia lebih dalam lagi. Dan kita mau belajar membedakan, oh ini yang baik, ini tidak baik. Memilih. Dan itu didoakan oleh Rasul Paulus, siap. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Ya. Doa berikutnya. Kita ulang membaca, apa doa Paulus berikutnya? Ayat 10 kita ulang membaca ya. 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Tambahkan 11a, penuh dengan buah kebenaran. Paulus mendoakan supaya kita tak bercacat, yang bisa dikatakan sempurna menjelang hari Kristus. Yang artinya dalam kita menanti dia datang kembali yang kedua kali, Rasul Paulus selalu mendoakan supaya hidup kita tak bercacat dan tak bercela, supaya kehidupan kita mencapai suatu kesempurnaan. Bagaimana supaya bisa sempurna? Yang pertama dikatakan supaya kamu suci atau artinya murni. 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. 1, 2, 3. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini tentang hari Tuhan ya. Kalau dibaca judulnya di satu perikop ini, kita poin di sini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Rasul Paulus mendoakan supaya kita semuanya, baik di Jemaat Filipi, juga di keluarga Sion, juga pemirsa yang ada di rumah, Rasul Paulus mendoakan supaya kita menuju kesempurnaan, tak bercacat dan celah hidup kita. Dan untuk bisa mencapai proses mengarah kepada kesempurnaan, kita harus mau diproses dengan firman pengajaran. Kita harus mau ditegur, harus mau diajar, harus mau dididik. Karena manusia jika tidak ada pengajaran, hidupnya akan kacau sembarangan. Dan Rasul Paulus mengendaki juga supaya kita saleh dalam kehidupan kita, yang artinya berbuat yang baik. Jangan menjadi batu sandungan. Tak bercacat itu juga berarti tidak jadi batu sandungan. Kita kembali ke Filipi 1 tadi ya. Kita baca ulang ya, ayat yang ke-10 kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik,
supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Tak bercacat. Sikap kita tidak bercacat. Karena kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus juga menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Sikap hidup yang tak bercacat itu berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 32 dikatakan sebagai syak istilahnya, tidak jadi batu sandungan. 1 Korintus 10 ayat 32. 1 Korintus 10 ayat 32. Ternyata doa Paulus begitu mendalam, mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini doa yang gak main-main ini ya. Sedalamnya hidup kita dikoreksi oleh firman pengajaran melalui Rasul Paulus ya. 1 Korintus 10 ayat 32. 1, 2, 3. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Syak itu batu sandungan. Syak itu hidup yang tidak bisa menjadi berkat. Dan di sini ditegaskan baik orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi Paulus berdoa supaya setiap pribadi kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Artinya batu sandungan itu mengecewakan orang lain. Contoh paling mudah, kita setiap minggu ibadah, Selasa ibadah, Kamis ibadah, Sabtu ibadah, dan menerima banyak berkat. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita jauh dari firman pengajaran. Dan itu bagi orang lain yang melihat menjadi batu sandungan. Karena ini mencakup semuanya loh, baik orang Yahudi, orang Yunani di luar Tuhan, juga jemaat Allah. Bisa juga sikap kita yang gak sesuai firman, bisa jadi batu sandungan sesama jemaat. Karena ini mencoreng 3 poin. Orang Yahudi, orang Yunani di luar Tuhan, khusus jemaat Allah. Keluarga Sion. Jangan sampai setiap pribadi kita malah menjadi batu sandungan dalam satu keluarga, keluarga Sion. Sikap yang menjadi batu sandungan itu jauh dari firman Tuhan. Orang Yunani di tempat kita berdomisili, jangan sampai orang nanti mencibir. Itu kan setiap beribadah, ibu itu, bapak itu, kok begitu ya sikapnya? Tidak menjadi suatu kesaksian. Nanti orang jadi kecewa, kok seperti itu ya? Padahal tugas kita kan menjadi kesaksian. Menceritakan perbuatan Allah, menceritakan karya Allah. Kita dipilih untuk menjadi saksi. Bukan malah mencemarkan nama Yesus. Sedih hati Yesus melihat kehidupan kita yang jauh dari firman, menjadi siap menjadi batu sandungan. Dan itu didoakan oleh Rasul Paulus. Supaya jemaat Filipi tidak menjadi batu sandungan, sehingga tak bercacat menjelang hari Tuhan. Menjadi calon mempelai kalau jadi batu sandungan kan nggak bisa. Makanya setiap kali kita dengar firman itu untuk mengoreksi diri kita, supaya kita menjadi sempurna, disempurnakan. Itu doa Rasul Paulus. Ya. Jadi doa yang tidak main-main. Yang langsung kepada hidup kita secara pribadi. Jaga sikap kita keluarga Sion, jaga perkataan kita keluarga Sion, supaya tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi syak. Di tempat pekerjaan, jaga sikap dan perkataan kita. Dalam keluarga sekalipun jaga itu semuanya. Entah bekerja di mana, bahkan di dunia pendidikan pun, itu harusnya ya lebih dalam lagi ya masalah sikap dan perkataan. Tapi ya puji Tuhan saya ditempatkan oleh Tuhan di satu tempat yang saya harus mengetahui, itulah yang terjadi. Ya, menjadi batu sandungan, mengecewakan orang. Bahkan orang di dekatnya enggak sejahtera. Itu Tuhan izinkan saya ditempatkan di satu tempat supaya saya terbuka. Ini loh. Contoh orang syak itu kayak gini gitu loh. Bukan berarti saya sudah ahli yang enggak jadi batu sandungan. Itu pelajaran buat saya bahwa menjadi batu sandungan itu enggak bisa menjadi berkat.
Dan saya terima kasih sama Tuhan Yesus ditempatkan di satu tempat yang saya mendapati ada beberapa orang yang menjadi siap jadi batu sandungan. Keluarga Sion, mari ya kita renungkan firman pengajaran pada malam hari ini. Cek diri kita masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Apakah sikap kita, apakah perkataan kita sudah jadi berkat atau belum? Jangan sampai menjadi batu sandungan dimanapun kita berada, nanti mengecewakan hatinya Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan sikap kita. Kita menjadi saksinya Tuhan yang hidup. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Dan kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Dan itu doa Rasul Paulus. Supaya tak bercacat. Ya. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Kita kembali ke Filipi ya. Oke. Doa yang begitu dalam sekali, tidak mendoakan masalah jasmani dulu, tapi rohani dulu. Ya, Rasul Paulus dengan hikmat Roh Kudus yang luar biasa. Ya. Kita baca ulang ayat yang ke-11 ya, 11. 1, 2, 3. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Doa Rasul Paulus dengan dasar kasih yang begitu mendalam supaya kita penuh dengan buah kebenaran atau juga buah kebaikan. Amsal 11 ayat 30. Amsal 11 ayat 30. Amsal 11 ayat 30. Satu, dua, tiga. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Orang benar itu pohon kehidupan. Artinya orang yang berbuat benar itu menjadi pohon kehidupan, bukan pohon kematian. Hidupnya bisa menjadi kesaksian. Hidupnya tidak menjadi batu sandungan. Memang kita sadar kita ini bukan orang yang benar. Karena berdasarkan Roma 3 ayat 23, kita bukan orang benar. Karena Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Kita bukan orang benar ya. Dengan dasar Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Memang kita bukan orang yang benar, tetapi oleh karena karya Kristus kita dibenarkan. Kita perhatikan Filipi 1 ayat yang ke-11 bagian akhir ya. Tapi kita baca aja ayat 11 ya supaya tidak bingung. 1, 2, 3. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ada buah kebenaran. Dan kita bisa berbuat benar, bisa berbuat baik karena karya Allah. Karena kita nggak ada yang benar. Hanya Yesus yang benar. Kalau kita tahu kita dibenarkan, mari kita berbuat yang benar. Jangan mengecewakan Tuhan yang sudah membenarkan kita. Mari kita bersikap yang baik. Jangan jadi batu sandungan, jangan jadi syak. Itu doa Rasul Paulus. Dalam sekali doa Rasul Paulus ini. Ya, Paulus tidak mendoakan masalah jasmani, tidak. Tapi kepada masalah rohani dulu. Dan ternyata ya ini yang kita butuhkan. Dan di akhir zaman ini rasanya harus banyak doa untuk masalah rohani. Karena kita mengetahui akhir zaman ini ngeri ya. Banyak orang yang sikapnya full jasmani melupakan yang rohani. Entah nggak peduli statusnya siapa, sepertinya kita mendapati banyak yang masalah jasmani terus diutamakan. Lupa yang rohani. Lupa. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Tapi sekarang semua dibalik. Jasmani terus dikejar ya, lupa yang rohani. Kerja terus tidak salah, silakan. Lupa ibadah. Kerja terus jam ibadah, lupa dilupakan. Sudah lupa dilupakan.
bingung masih memilih yang baik dan tidak. Tapi itu terus didoakan oleh Rasul Paulus. Namanya doakan nggak pernah berhenti, selalu didoakan. Apapun nanti peristiwa yang kita alami, apapun sikap kita, namanya doa hamba Tuhan itu terus tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Itulah seorang hamba Tuhan yang selalu merindukan supaya sidang jemaat hidup di dalam kasih. Supaya melimpah kasih-Mu dalam pengetahuan, dalam pengertian. Itu doa seorang hamba Tuhan, agar sidang jemaat melimpah dalam kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus bahwa berkat doa-doa seorang hamba Tuhan, ya saya tidak mengunggulkan diri saya, tapi Rasul Paulus ini mewakili bahwa seorang hamba Tuhan itu tekun berdoa untuk sidang jemaat dalam segi kerohanian. Supaya sidang jemaat mengerti, setiap firman yang disampaikan bisa mengerti. Karena untuk mengerti firman pun perlu hikmat. Dan sumber hikmat siapa? Dari Allah. Dan di Yakobus 1 ayat 5 mengatakan kalau kekurangan hikmat mintalah. Jadi untuk mengerti pun yang saya sampaikan sekarang ini butuh hikmat juga. Paham enggak? Dan saya pun juga untuk menyampaikan perlu hikmat dari Allah. Bergumul. Saya menyampaikan ini enggak sembarangan menyampaikan. Bergumul dulu, pagi berdoa. Terus baca firman, belajar. Supaya gamblang, jelas dipahami oleh keluarga Sion, juga pemirsa yang ada di rumah. Dan setelah paham, baru gampang untuk melakukan. Puji Tuhan, dan juga karena hikmat Allah bisa saya tuliskan di tayangan LCD, dan juga yang di rumah bisa membaca dengan aplikasi yang ada di multimedia. Di samping kiri saya, di sana tidak ada, tapi di tayangan ada, di sini. Lihat ya, di sini ya, nah ini ada, bisa dibaca untuk membantu supaya keluarga Sion paham dengan mudah dan tinggal dipraktekkan, dilakukan. Ya. Kita kembali ke Filipi 1 lagi. Ya. Kita ulang membaca ayat 11 karena ada beberapa poin di sana. Apa doa Paulus berikutnya? Kita baca ulang ya 11. 1, 2, 3. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi supaya memiliki hati yang memuliakan Allah. Karena memang kita dipanggil untuk memuliakan Allah, bukan memuliakan diri kita sendiri. Kalau kita memuliakan diri kita sendiri, nanti memegahkan diri mengarah kepada kesombongan. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Satu, dua, tiga. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita ini harus memuliakan Tuhan pencipta kita, bukan memuliakan diri kita. Dan itu didoakan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Filipi juga kita hanya memuliakan Allah, memuliakan Yesus, bukan memuliakan diri kita. Dan itu didasari oleh kasih. Karena kalau manusia tidak ada kasih, cenderung memuliakan dirinya sendiri, mengagungkan diri, bermegah diri. Itulah kesombongan. Karena orang yang sombong jelas hidupnya tidak ada kasih. Sehingga Rasul Paulus nomor 1 mengutamakan berdoa, semoga kasih-Mu melimpah. Karena orang yang ada kasih nggak mungkin sombong. Tidak ada waktu untuk sombong orang yang ada kasih. Tapi jika tidak ada kasih, sombongnya minta ampun. Orang yang ada kasih itu rendah hati selalu. Yesus penuh dengan kasih, tetap rendah hati, nggak pernah sombong. Kekuasaan ada, semua ada. Bisa menyembuhkan yang sakit, mukjizat terjadi. Kan Yesus ada kasih, kasih Bapa, tetap rendah hati. Dan kalau kita mau tetap rendah hati, milikilah kasih. Berdoa, Tuhan limpahkan kasih-Mu kepadaku Tuhan. Bukan berdoa, Tuhan limpahkan berkat jasmani untuk aku Tuhan. Boleh berdoa demikian, silakan. Nanti aja itu terakhir-terakhir.
Nomor satu, Tuhan limpahkan kasih-Mu kepadaku Tuhan. Itu luar biasa. Agar aku bisa mengenal Engkau dengan benar, Engkaulah Sang Raja mempelai pria surga. Ku sanjung tinggi. Ku bersujud kepadamu, ku sembah Engkau. Itu luar biasa sekali. Mari kita kenal Yesus mempelai pria surga. Dari kasih yang kita dapatkan dari Allah juga. Kita kenal dengan baik, kita mengerti dengan baik. Gitu. Jadi sampai masalah memuliakan Tuhan pun Paulus mendoakan. Karena apa? Manusia sukanya cenderung memuliakan dirinya sendiri. Oh, ini karena aku kok. Karena aku kok. Karena aku dan karena aku. Tapi enggak pernah dikatakan ini karena Tuhan. Aku sukses ini karena kemurahan Tuhan. Daganganku laris karena kemurahan Tuhan. Enggak, karena aku pintar ini. Enggak. Semuanya untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku sukses karena kemurahan Tuhan. Aku lancar studiku karena kemurahan Tuhan. Itu semua. Keluarga aku berbahagia itu karena kemurahan Tuhan. Mari tumbuhkan kasih kita. Berdoa ya, keluarga Sion. Hamba Tuhan mendoakan. Tapi juga setiap pribadi keluarga Sion sedang jemaat juga berdoa. Jadi ada suatu respon ya. Respon, jadi ada suatu dukungan juga. Saya mendoakan, keluarga Sion juga berdoa. Jadi saling mendoakan. Indahnya hidup kalau dalam diri kita ada kasih. Itu nomor satu yang harus kita dapatkan. Dan kasih itu harus setiap hari ada, bukan 2 hari sekali. Setiap hari harus hidup dalam kasih. Itu doa Rasul Paulus. Ya, puji Tuhan. Ya. Khusus ayat 11 ini doa Paulus yang mendalam. Kita cermati kalimat itu ya. Doa Paulus yang mendalam supaya jemaat memiliki hati yang selalu memuliakan Allah. Setiap hari kita memuliakan Allah. Bagaimana? Dengan berdoa. Itu memuliakan Allah. Berarti kita kan tergantung kepada Allah. Setiap orang yang berdoa berarti dia bergantung penuh kepada Allah. Berarti memuliakan Allah. Bisa juga dengan baca firman. Firman adalah Allah. Berarti kita mengutamakan Allah. Berarti memuliakan Allah. Atau menyanyi silakan. Kalau nggak bisa menyanyi dengan baik, ada YouTube, klik ya, lagu rohani, silakan. Sambil masak, klik lagu-lagu rohani. Tambah enak masakane. Pokoknya gak lali ya, bahaya. Ya, kok gosong akhirnya bahaya. Saking nikmatnya ngene-ngene, loh lali gosong, enggak apa-apa. Puji Tuhan. Jangan lupa setiap hari memuliakan Allah. Milikilah kasih itu. Dan saya pun juga terus berdoa supaya dalam diri saya juga ada kasih untuk mengasihi keluarga Sion, untuk mengasihi dimanapun saya berada. Terutama saya mau mengasihi Tuhan Yesus, mempelai surga yang sempurna. Oh haleluya. Ya, terus berdoa Rasul Paulus ini. Dan doa Paulus supaya dari segi jasmani, rohani bertumbuh. Terlebih masalah rohani. Ya, dengan kasih yang didoakan oleh Rasul Paulus dan juga kita berdoa supaya ada kasih itu. Mari kita semakin mengenal pribadi Yesus mempelai surga yang sempurna. Makin kita percaya bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita kenal Dia sebagai mempelai surga. Dialah Raja kita. Kita sanjung tinggi, kita hormati Dia dalam kehidupan kita. Sekian firman Allah pada malam hari ini. Kita akan teruskan pada ibadah berikutnya dengan doa Paulus berikutnya agar kita mengetahui apa yang didoakan oleh Rasul Paulus. Jasmani didoakan, terlebih yang rohani. Dan pada malam hari ini, oleh karena kasih yang kita dapatkan dari Yesus, kita mau mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Mengenal Dia, Dialah Sang Raja. Dialah Sang Raja dalam kehidupan kita. Kaulah Sang Raja. Kita sanjung tinggi, kita junjung tinggi, puji Tuhan. Ya. Kita persembahkan satu pujian. Kaulah Sang Raja, mempelai pria surga. Haleluya. Di saat ini gerejamu bersatu, menantikan uluran tanganmu.
Persiapkan hati tertuju padamu, menantikan kedatanganmu. Betapa besar pengorbananmu, kau pertaruhkan tubuh dan darahmu untuk menguduskan umat pilihanmu, hingga gerejamu menjadi teguh. Saat ini gerejamu bersatu, menantikan uluran tanganmu. Persiapkan hati tertuju padamu, menantikan kedatanganmu. Betapa besar pengorbananmu, kau pertaruhkan tubuh dan darahmu untuk menguduskan umat pilihanmu, hingga gerejamu menjadi teguh. Kaulah sang raja, mempelai pria surga, ku sanjung tinggi puji syukur bagimu. Kau tuntun kami dengan firman pengajaranmu, pengajaran mempelai yang membantu hidupku dan membawaku masuk rencanamu. Kaulah sang raja, mempelai pria surga, ku sanjung tinggi puji syukur bagimu. Kau tuntun kami dengan firman pengajaranmu, pengajaran mempelai yang membantu hidupku dan membawaku masuk rencanamu. Doa Rasul Paulus supaya kita melimpah dalam kasih untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, mengenal Dia sebagai Sang Raja, mempelai pria surga, Raja di atas segala raja, mempelai pria surga yang sempurna. Kita sanjung tinggi, kita junjung tinggi. Kita lebih dalam lagi mengenal Yesus, supaya tidak ada kegelisahan dalam kehidupan kita, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Sebab Dialah Raja di atas segala raja, mempelai pria surga yang sanggup mencukupi apapun yang menjadi kebutuhan kita. Dia sanggup menyediakan yang menjadi keperluan kita. Kita hormati Dia, kita sanjung tinggi Yesus mempelai pria surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan supaya kehidupan kita setelah mengenal lebih dalam lagi akan dibawa masuk dalam rencana yang indah, masuk dalam Yerusalem yang baru. Haleluya. Doa Rasul Paulus supaya kita mengenal lebih dalam lagi Yesus mempelai pria surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Milikilah kasih itu dalam kehidupan kita, keluarga Sion. Milikilah kasih dan hiduplah di dalam kasih. Setiap hari hiduplah di dalam kasih mempelai pria surga. Haleluya.
Kaulah sang raja, mempelai pria surga. Ku sanjung tinggi, puji syukur bagimu. Kau tuntun kami dengan firman pengajaranmu, pengajaran mempelai yang membantu hidupku dan membawaku masuk rencanamu. Kaulah sang raja, mempelai pria surga. Ku sanjung tinggi, puji syukur bagimu. Kau tuntun kami dengan firman pengajaranmu, pengajaran mempelai yang membantu hidupku dan membawaku masuk rencana. Kaulah sang raja, kaulah sang raja, mempelai pria surga. Ku sanjung tinggi, puji syukur bagimu. Kau tuntun kami dengan firman pengajaranmu, pengajaran mempelai yang membantu hidupku dan membawaku masuk rencana. Kau tuntun kami, kau tuntun kami dengan firman pengajaranmu, pengajaran mempelai yang membantu hidupku dan membawaku masuk rencana, dan membawaku masuk rencana, dan membawaku masuk rencanamu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membentuk kami dengan firman pengajaran-Mu. Kebutuhan kami yang utama yaitu firman pengajaran mempelai Alkitabiah yang membentuk kami menuju suatu kesempurnaan tak bercacat celah. Haleluya. Terima kasih untuk koreksi firman pengajaran pada malam hari ini. Supaya kami tahu bahwa kami tidak ada kemampuan apa-apa. Tanpa firman-Mu kami akan lemah ya Tuhan. Berkat firman pengajaran kami disadarkan bahwa kami harus memiliki kasih dalam kehidupan kami dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Yesus mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari kehidupan kami diubahkan. Rohani kami semakin bertumbuh berkat firman pengajaran-Mu. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang membentuk kehidupan kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, supaya kehidupan kami dapat memuliakan Engkau dan tidak memuji diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan supaya kehidupan kami tidak menjadi syak, tidak menjadi batu sandungan, tapi hidup kami bisa menjadi kesaksian-Mu yang hidup, menjadi terang dan garam dunia. Itulah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman pada malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap kami bersekutu tidak akan sia-sia, karena Engkau hadir untuk memberkati kami.
juga lewat pujian Engkau memberkati kami. Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam kasih-Mu yang tulus. Kasih agape, kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, pegang tangan kami, bimbing kami, untuk bisa melaksanakan yang menjadi kehendak-Mu. Dan bila kami akan mengutamakan kehidupan kerohanian terlebih dahulu, sebelum kami akan masuk dalam kehidupan yang jasmani. Karena kami percaya, jikalau kerohanian kami bertumbuh, maka yang jasmani pun Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Kami percaya, Tuhan percaya, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau ajaib, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kami percaya. Memberkati kami yang di gereja, memberkati yang di rumah, juga pemirsa yang juga mengikuti ibadah saat ini. Tuhan memberkati semuanya. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Sesuai firman-Nya, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Terimalah janji firman ini dan terimalah berkat ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami akhiri Tuhan ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita dan juga penuh pengharapan bahwa firman-Mu akan membimbing kami sehari-hari, mulai hari ini juga sampai selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melaksanakan doa, ucapan syukur kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati semuanya.